Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Wahyuni, NIM 2121031 dari kelas PAIA. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester Ulumul Hadis. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara hadis mudallas dengan hadis mu'allal beserta contohnya. Hadis mudallas adalah menyembunyikan aib dalam sebuah sanad dan hanya menampakkan zahirnya secara baik. Hadis mu'allal adalah hadis yang di dalamnya terdapat kecacatan sehingga menyebabkan rusaknya kesahihan suatu hadis, padahal secara zahir hadis tersebut terbebas dari cacat. Contoh hadis mudallas adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafaha illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Artinya, tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian mereka berjabat tangan kecuali mereka telah diampuni dosa mereka sebelum berpisah. Contoh hadis mu'allal, Bismillahirrahmanirrahim. An Sufyan as-Sawri an Umar bin Dinari an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bai'anil khiyari ma lam yatafarraqa. Artinya, dari Sufyan as-Suwari dari Amr bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujarnya, si penjual dan si pembeli boleh memilih selama belum berpisah. Soal yang kedua yaitu kemukakanlah pendapat para pakar dan pendapat saudara mengenai beramal dengan hadis mudraj dengan maklub. Hadis mudraj dan maklub merupakan hadis dhaif. Menurut para pakar, hadis dhaif tidak boleh diamalkan karena hadis dhaif hanyalah mendatangkan sangkaan yang sangat lemah. Orang yang mengamalkan sesuatu dengan prasangka bukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang pasti. Hadis dhaif itu masih diragukan apakah sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Menurut saya, hadis mudraj dan maklub termasuk ke dalam hadis dhaif, hadis yang lemah. Untuk menetapkan suatu hukum atau menetapkan suatu keyakinan, hadis maklub dan mudraj tidak bisa dipakai karena posisi hadisnya lemah. Soal yang ketiga yaitu jelaskan syarat dikatakan hadis muttarib. Yang pertama, ada perbedaan riwayat-riwayat hadis sehingga tidak mungkin digabungkan. Yang kedua, riwayat tersebut memiliki kekuatan yang sama, di mana tidak bisa diprioritaskan dari yang lainnya. Soal yang keempat yaitu jelaskan yang menjadi penyebab munculnya hadis maudhu' dan bagaimana mengetahui hadis itu kalau golongan maudhu', serta jelaskan hal-hal yang mendorong pemalsu untuk menfatwakan hadis maudhu'. Yang menjadi penyebab munculnya hadis maudhu', yang pertama, pertentangan konflik dalam saat pemilihan khalifah. Yang kedua, adanya kesenjangan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Yang ketiga, mempertahankan mazhab dalam permasalahan fikih dan masalah kalam. Yang keempat, membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah. Cara mengetahui hadis itu tergolong kepada hadis maudhu'. Yang pertama, adanya pengakuan dari pembuatnya. Yang kedua, maknanya rusak dalam artian bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir dan hadis sahih. Yang ketiga, matanya menyebutkan janji yang besar untuk perbuatan kecil. Yang keempat, rawinya pendusta. Hal-hal yang mendorong pemalsu untuk menfatwakan hadis maudhu'. Setelah terjadi tahkim antara kelompok Ali dengan Muawiyah, timbul beberapa golongan dengan pandangan berbeda-beda. Mereka berbeda pendapat karena nilai apa yang dilakukan Ali itu benar-benar atau sebaliknya. Kelompok yang membenarkan Ali menanamkan diri mereka dengan Syiah.
dan kelompok yang menolak Ali dan mengkafirkan Ali tersebut, Khawarij, dan Khawarij ini juga tidak mendukung Muawiyah. Selain dua aliran ini, terdapat aliran-aliran lainnya yang lahir akibat peristiwa ini, seperti aliran Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, dan lain-lainnya. Karena banyaknya lahir aliran-aliran baru dengan pemikiran dan pandangan mereka sendiri, mereka melakukan berbagai cara untuk mendukung pendapat mereka, seperti menafsirkan ayat Al-Quran dengan makna mereka sendiri, yang seakan-akan mendukung argumen mereka dan bukan ada berani memalsukan hadis. Nah, sejarah inilah yang menjadi titik awal munculnya hadis-hadis maudhu' dan lainnya. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.